Ya, tamu saya kali ini, wah ini tukang survei. Salah satu yang paling banyak didengarin orang kalau ngomong tentang pilkada, apalagi di menjelang pilkada, wah serentak pada bulan Desember. Jadi ini bosnya Indobarometer, ya Muhammad Kodari. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Mancing bahasa Palembang. Mancing Palembang. Saya ini nggak tahu nih. Kenapa sih banyak sekali tukang survei orang Palembang nih? Tahu ya. Kalau saya Denny JA. Iya. Kodari. Kalau saya kan cuma bisa bercerita mengenai Mas Denny karena memang kebetulan waktu Lembaga Survei Indonesia didirikan pertama kali tahun 2003. Memang waktu itu direktur eksekutifnya Mas Denny. Lalu Mas Denny kan katakanlah menyusun tim, membangun tim, dan kontak saya, dan akhirnya saya menjadi direktur riset LSI yang pertama. Nah, sebelum menjadi direktur riset LSI yang pertama, saya di CSIS sekitar 6 bulan lah. Kebetulan tahun 2002 saya pulang dari S2 dari Inggris gitu. Jadi ya sebetulnya yang saya bisa cerita persis itu sejarahnya adalah dengan Mas Denny. Kalau yang lain-lain itu datangnya dalam tanda kutip agak lebih belakangan ya. Datang lebih belakangan seperti Mas Jayadi ya. Kalau tidak salah waktu itu juga masih sekolah. Kemudian kalau no comment. Nah, kalau siapa lagi? Kalau Husin Aziz saya no comment. Saya nggak berani komentar lah. Kalau nama-nama yang saya sebutkan tadi kan kita tahu sekolahnya di mana, memang bidang politik dan seterusnya. Ya, bukan bermaksud apa-apa ya. Memang kan saya nggak tahu memang sekolahnya di mana, Bang. No comment. Sedusun dengan Iya. Ini mohon maaf, bahasa Palembangnya keluar karena tadi Mas Helmi sih menyajikan pempek di bawah. Kita sogok dengan pempek dulu. Aku bilang, Dindo, kau kesini dulu. Kita ngomong. Ini lagi rame nih karena mau pilkada. Iya, pilkada. Pesanan banyak dong pilkada ini. Sebetulnya tidak sebanyak seperti biasa ya, karena mungkin memang situasi dan kondisinya tidak normal begitu. Dan situasi COVID. Iya, situasi COVID. Jadi memang sebetulnya juga karena itulah kemudian pilkada ini juga harusnya tidak dilaksanakan sebagaimana yang sudah-sudah gitu. Karena apa? Karena undang-undang yang mengatur pilkada itu 2015 lalu direvisi 2016 itu secara desain itu dalam situasi dan kondisi normal. Nah, yang normal tidak masalah, dalam kondisi tidak normal seperti sekarang ini, dalam situasi pandemi ini menjadi bermasalah begitu. Khususnya pada dua aspek. Pertama itu soal kampanye, yang kedua itu soal pencoblosan. Nah, kampanye itu bermasalah karena apa? Karena sebagian bentuk kampanye, terutama yang disukai oleh masyarakat gitu ya, dan sudah menjadi kebiasaan dari para politisi dan partai politik Indonesia, itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, melibatkan banyak orang, melibatkan kerumunan, bahkan bukan kerumunan lagi, kerumunan pangkat 3 begitu kan? Karena makin besar, makin senang, makin percaya diri. Gitu. Kalau kerumunan mungkin ya 100-200. Ini kan kalau kampanye terbuka, apalagi kemudian mengundang penyanyi dangdut, ya kan? Terus hostnya Helmiaya. Atau kemudian mengundang pendakwah yang terkenal, Ustadz Abdul Somad, mengundang siapa lagi begitu ya. Itu yang datang bisa 5.000, 10.000. Nah, itu kan dalam kondisi normal itu kan nggak masalah gitu loh. Tapi dalam kondisi pandemi COVID, di mana penularan itu begitu cepat dan salah satu sumber penularan adalah massa atau kerumunan, maka itu bukan saja tidak boleh, tapi sangat berbahaya. Gitu. Nah, sebetulnya dari KPU dalam rapat kerja dengan Komisi 2, dengan Mendagri, dengan Bawaslu, pada bulan April, seingat saya tanggalnya tanggal 14, itu sudah berusaha mengantisipasi. Makanya KPU sendiri juga sudah melakukan beberapa penyesuaian ya. Misalnya dalam PKPU sebagai turunan dari undang-undang pilkada itu, mengatur bahwa pertemuan, rapat umum misalnya itu dibatasi hadirin ya maksimal 100 orang gitu. Tapi masalahnya adalah itu kan satu ya, itu diasumsikan bahwa pada bulan September ini
dengan perhitungan yang kemarin dilakukan itu, pada bulan April itu, bahwa pandeminya sudah melandai. Ya, bahkan ada yang mengatakan hilang. Ternyata bukannya hilang, malah makin meningkat, makin naik begitu. Nah, dengan makin naik, makin meningkat ini, maka kemudian 100 orang pun juga berbahaya. Ya. Karena menurut ahli epidemi dari UI, kalau kita bicara 100 orang, itu kalau ya positivity rate-nya itu 5% saja begitu ya. Maka ya tadi 5% itu di antara 100 itu adalah orang yang sebetulnya dia COVID gitu. COVID itu kan 86% itu dia OTG. Tidak menyadari bahwa dia itu sebetulnya ada COVID, tidak terlihat juga begitu. Bahkan jadi, oleh dirinya sendiri kan? Iya, dan kemungkinan penularan di 100 orang itu, dalam kerumunan 100 orang itu, ya minimal 1 bisa 2 begitu. Nah, yang jadi problem, dan ini mungkin selama ini orang tidak pernah menduga atau tidak pernah menghitung, tapi karena kebetulan saya orang pilkada gitu ya, biasa ngurus pilkada di sana-sini, jadi bisa punya bayangan gitu, potensi masalah yang akan terjadi begitu. Yang saya sebut sebagai bom atom kasus COVID itu, potensi bom atom kasus COVID. Karena apa? Karena kita punya calon itu, kalau bicara pasangan ya, sekitar 600, ada catatannya, tuh malah 734 pasang yang akan berkompetisi, ya, berkontestasi ya, di 270 wilayah. Ya, ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Nah, 734 ini kan paslon, berarti 2 orang. Kalau kali 2, maka 1.468 calon. Nah, ada calon misalnya bupati, ada calon wakilnya. Tiap calon itu rata-rata anggaplah tiap hari dia datang ke 10 titik. Tek. Memang kalau jadi calon sekarang ini harus punya stamina yang kuat. Ya. Karena dari pagi ke pagi lagi gitu, minimal tengah malam ya. Pernah keluar pagi jam 6 sampai pulang jam 12 malam begitu. Saya ngalamin. Ngalamin. 3 kali pernah pulang pagi. Ya. 10 titik katakanlah rata-rata begitu. Realistis nggak 10 titik? Pernah 16. Bahkan Pak Helmi bahkan sampai 16. Kita ambillah angka tengah katakanlah 10. Ya. Mereka berkeliling dalam 71 hari. Maka kampanye pilkada 2020 ini menciptakan 1.468 calon kali 10 titik kali 71 hari dan tidak menduga ternyata jumlahnya menjadi 1.042.280 titik. Pertemuan garis miring potensi penyebaran COVID. Iya. Jadi kalau dalam 100 pertemuan itu 1 orang tertular COVID, maka selama kampanye ini bisa menghasilkan 1 juta tambahan orang COVID. Itu udah paling minim tuh ya? Itu paling minim. Paling pesimis. Kalau kita bicara dengan ahli epidemi, 1 ini dia akan kalikan lagi dengan jumlah keluarga. Karena kan ini pulang nanti, 1 orang ini pulang. Ya kalau di rumahnya ada 2 orang, berarti ya kali 2 lagi itu. 2 juta, dengan dia 1 juta, 3 juta jadinya. Yang hadir di lokasi 1 juta, yang kena di rumah 2 juta, 3 juta sudah. Begitu. Jadi dengan angka-angka itu, maka sebetulnya potensi masalah ini luar biasa. Begitu. Nah, ini kalau bicara konservatif ya. Ini bisa juga dilihat dari sisi yang lain. Ya. Katakanlah misalnya tadi, ya yang terlibat dalam kampanye ini ya 1 juta titik kali 100 orang, 100 juta. Nah, positivity rate Indonesia sekarang berapa? 3%. Enggak, 10%, bahkan lebih. Bahkan belakangan sampai belasan. Convicted. Orang, jadi gini, kalau dites, ya, dites 100, itu yang positif 10 orang. Ya. Namanya positivity rate-nya 10%. Kalau 10% positivity rate-nya, maka selama masa kampanye itu, dari 100 juta, 10%-nya kan 10 juta. 10 juta orang COVID keliling kampanye, begitu. Ini, aduh. Nah, ini masalah kampanye baru ya. Nah, belum kita bicara masalah pencoblosan. Pencoblosan ini akan melibatkan 305.000 titik. Sesuai dengan jumlah TPS yang direncanakan oleh KPU pada tanggal 9 Desember nanti. Nah, jumlah DPT-nya, jumlah pemilih itu yang tercatat di KPU 106 juta. Nah, KPU itu punya target tingkat partisipasi 77,5%.
Katakanlah yang datang itu ya tadi 77,5%. Artinya berapa? 106 kali 77%. Sekitar 82 juta. Ya. Oh, memang orang stan memang cepat sekali ngitungnya. Iya, orang akuntansi cepat. Apalagi ngitung pajak orang. Pajak orang. Terus. Nah, ya balik lagi kalau positivity rate-nya kita itu adalah 10% lagi. 10% lagi. 8,2 juta. Ada 8,2 juta yang datang ke TPS pada hari H. Nah, kalau kita tidak mengantisipasinya, desain pilkadanya masih seperti yang lama. Ya, ingat-ingat coba pada saat coblosan jam 7, jam 8 orang kumpul gitu. Datang di luar duduk-duduk, rapat-rapat segala macam. Itu kan potensi penyebaran gitu. Nah, oleh sebab itu perlu ada perubahan-perubahan desain ya. Misalnya tadi kampanye. Itu tidak boleh ada pertemuan. Jadi bentuk-bentuk kampanye yang melibatkan orang di lapangan itu harusnya diubah atau direvisi begitu. Digital? Salah satu. Digital salah satu alternatif begitu. Sekarang digital itu sebetulnya setahu saya sudah dibolehkan ya, kampanye medsos kan bisa. Medsos bisa. Alternatifnya adalah alat peraga gitu kan. Memang tidak ideal, tapi kan kita hidup dalam kondisi yang tidak ideal sekarang ini gitu loh. Jadi harus maklum. Tadi saya kalaupun ada ketemu orang, maksimal itu door to door gitu loh. Tidak boleh yang mengumpulkan massa. Kalau door to door kan nggak banyak orangnya. Tadi saya mendengar salah satu, saya nggak tahu siapa ya, mungkin orang dari KPU atau salah satu komisioner KPU, dia mengatakan boleh saja ngomong begitu. Karena itu, tapi masalahnya itu udah masuk dalam undang-undang. Kita harus merubah undang-undang kalau mau merubah itu. Nomor dua, kalau mau going digital, dia bilang karena jangan dibayangkan bahwa semua daerah yang berpilkada itu adalah internetnya, sinyalnya sudah memadai. Gimana menurut Kadari? Ya, pertama tadi bisa digantikan dengan alat peraga. Alat kontak. Ya, bisa menyampaikan dengan alat peraga, dengan baliho, dengan banner, dengan spanduk, dengan kan begitu flyer. kan? Dengan flyer, gitu. Pesan juga bisa nyampai, kan begitu. Kan kampanye itu bisa lewat orang, bisa lewat media. Lewat orang itu bisa kita sendiri sebagai calon, bisa juga dengan tim. Nah, kalau tetap mau orang kan kirim orang, gitu. Tim, misalnya tadi door to door campaign, kan tidak melibatkan massa. Yang dikhawatirkan ini kan, bukan dilarang, yang dikhawatirkan ini kan kerumunan. Karena kerumunan itu identik dengan penyebaran. COVID itu kelemahannya apa? Kelemahan utamanya COVID. Kelemahan utama COVID itu dia nggak bisa bergerak sendiri. Dia harus melewati inang, gitu. Dia untuk pindah tempat itu harus inangnya yang bergerak, gitu. Kalau inangnya ini nggak bergerak, dia juga nggak bergerak. Nah, begitu pertemuan itu kan artinya bergerak, gitu. Kemudian balik lagi ya, kita bicara media. Media itu bisa ada alat peraga, bisa media massa, bisa media sosial sekarang ini. Kayak Pak Helmi kan media sosialnya, jangkauannya juga luar biasa. Bahwasanya sebagian wilayah kita ini memang belum terakses internet dengan baik, ya itulah sekalian membuktikan kepada kita semua bahwa kita punya PR besar dengan jaringan internet. Saya orang yang dalam beberapa waktu ini sangat memperjuangkan agar ya fokus perhatian pemerintah dalam era pandemi ini, 1, kesehatan, 2, pertanian, 3, akses internet atau infrastruktur digital. Saya bilang itu yang diprioritaskan, nggak usah yang lain-lain gitu. Kenapa kesehatan? Ya karena ini masalah kesehatan, krisis kesehatan. Yang kedua, kenapa pertanian? Ya kalau pertanian itu 1 ya, kita mengantisipasi kemungkinan krisis pangan. Yang kedua, orang boleh menunda beli mobil, tapi nggak mungkin menunda beli makan, kan begitu. Yang ketiga, karena orang nggak bisa nunda makan, otomatis ini sektor yang terus tumbuh. Dan sudah terbukti, data BPS kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi nomor 2 pertanian, sekitar 6%. Yang lain anjlok semua, dia tetap tumbuh. Yang keempat, pertanian itu kebanyakan dilakukan di luar ruang. Ya, minim COVID kan, minim penularan. Ya. Penularan paling besar itu kan kalau dia dalam ruangan begitu dan lama lagi begitu. Kemudian kita bicara mengenai substitusi impor, ya kan? Kita bicara sekarang kita punya impor dari luar banyak sekali, kedelai lah, ya apa, ya gula lah, kemudian ya apa, bawang, ya kan, garam segala macam. Sebagian buah-buahan. Loh, kenapa nggak kita penuhi sendiri? Gitu loh. Kita hemat devisa. Berikutnya lagi, kalau kelebihan bisa ekspor.
Berikutnya lagi sampai hari ini ya bidang dengan penyerapan terbesar bagi lapangan kerja tetap pertanian. 30% dari 129 juta tenaga kerja Indonesia itu di sektor pertanian. Artinya kalau ngurusin pertanian sama dengan mengurus mayoritas masyarakat. Kan begitu kan? Mengayomi mayoritas masyarakat. Yang berikutnya lagi bisa menyerap pengangguran. Sekarang pengangguran paling banyak di mana? Sektor manufaktur. Buruh. Siapa buruh itu? Orang desa yang pindah ke kota. Begitu pabriknya tutup, sekarang mereka kemana? Balik lagi ke kampungnya. Kalau mereka nggak ada kerjaan, jadi beban. Dulu ditahan mudik aja balik juga dia. Iya. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Oke. Gitu, nggak ada penghasilan. Mereka pulang ke kampung. Ya, kalau kita bicara pertanian berarti di desa. Begitu dikembangkan, otomatis mereka akan terserap. Jadi kalau fokus kepada pertanian sebetulnya, ini pertanian bisa menjadi bidang yang menyerap 40 bahkan 50% tenaga kerja. Gitu. Pemerintah nggak pusing lagi nih nganggur mau diapain gitu. Nah, yang terakhir ya kita bicara pertumbuhan ekonomi. Bicara pertumbuhan ekonomi itu ada konsumsi, ya, ada investasi, ada government spending. Investasi sekarang nggak ada yang mau investasi. Kenapa nggak mau investasi? Satu, takut kasus. Dua, nggak ngeliat prospek. Tapi kalau ada sektor yang bergerak dan tumbuh, orang kan tertarik. Pasti akan investasi, begitu. Jadi kalau pertanian ini diurus oleh pemerintah itu luar biasa, gitu. Nah, soal IT, pertama kita bicara pendidikan. Di era pandemi sekarang kita bicara pendidikan jarak jauh kan? Ya. Jarak jauh semua. Bahkan Menteri Pendidikan jauh. mengatakan ini permanen, akan permanen, gitu. Ya boleh-boleh aja Pak Menteri ngomong permanen, tapi Pak Menteri sadar nggak dengan akses internet Indonesia? Ya. Berapa persen, berapa jauh kan begitu kan? Tapi itu tugasnya Kominfo, bro. Nah. Ya, tapi kan beliau bagian dari pemerintahan, Ya, harus ikut mikir juga jadi kan. bukan tugasnya Intinya Nadiem begini, itu. Ya. Kalau infrastruktur digital itu dibangun, ya. 95% wilayah Indonesia terakses internet, maka masalah pendidikan itu bisa diatasi. Ya. Jadi kita tidak kehilangan satu generasi karena pendidikannya mandek. Yang kedua, lagi-lagi bisa menggerakkan ekonomi. Pada hari ini Menteri UKM, Menteri Riset Teknologi bicara mengenai UKM jualan daring gitu, less kontak ekonomi gitu. Ya, tapi kalau jaringan internetnya nggak punya, bagaimana dia mau jualan begitu? Tambah satu lagi yang terakhir, kita ini harus membangun yang namanya satu data Indonesia ya, untuk bantuan sosial, untuk bantuan ekonomi. Sekarang kenapa bantuan sosial bermasalah? Datanya data lama, nggak diupdate. Kenapa nggak diupdate? Satu, memang kurang rajin. Dua, memang karena infrastruktur IT-nya belum cukup bagus untuk melakukan update begitu. Untuk di daerah-daerah tertentu ya. Dan kalau kita membangun akses internet atau akses digital, ini sama dengan kita membangun masa depan. Kita menjemput takdir. Jadi ke sana dulu ya. Iya, karena tidak bisa tidak masa depan itu adalah IT kan begitu kan, masa depan itu adalah internet begitu. Termasuk kan Pak Helmi kan. Rencana-rencana Bapak sekarang ini kan bicara mengenai 5 tahun, 10 tahun. Ya 20 tahun yang akan datang begitu. Semua sudah bertransformasi. Semua bertransformasi. Sekarang begitu. aja sudah begini, iya, apalagi ke depan. Apalagi nanti gitu. Loh. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah berkaitan dengan program-program pembangunan di era pandemi. Jadi ekonominya harus menyesuaikan diri, politiknya juga harus menyesuaikan diri. Nah, balik yang tadi itu soal pilkada, maka kampanye yang bersifat mengumpulkan massa itu harus dihapus ya. Menjawab dari KPU tadi memang ini ada dua pilihan. Pertama, direvisi undang-undangnya, tapi syaratnya KPU harus memundurkan jadwal, ya. Itu nanti harus koordinasi karena dengan merevisi partai. undang-undang di Indonesia itu lama panjang ya. Betul ya. Ini sekarang sudah tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya, September ya. Tanggal 23 penetapan calon, tanggal 26 sudah jadwal kampanye, nggak sempat gitu. Nah, kalau nggak sempat berarti kita meminta kepada Presiden mengeluarkan Perpu ya. Menurut saya kalau Perpu itu syaratnya adalah kegentingan memaksa, saat ini sudah cukup genting. Sudah sangat genting. Matematikanya jelas kok, silakan ditanya dengan ahli epidemi gitu loh. Kalau saya menyediakan hitungan mengenai jumlah titik yang terjadi begitu. Dan saya mau garis bawahi. Satu, saya nggak yakin nanti yang datang itu cuma 100. Yang datang itu bisa lebih. Ya masa Anda bikin konser, penyanyinya terkenal, yang datang enggak, datang semua gitu.
Nah, yang kedua, ya 4 sampai tanggal 6 September itu sudah membuktikan bahwa gagal nih infrastruktur aturan kita dan kelembagaan kita. Gagal di mana? Karena kan aturan KPU-nya atau seharusnya yang datang itu kan daftar ke KPU cuma calonnya. Ini tetap diarak-arak ya? Iya. Ada yang naik kuda, ada yang apa gitu? Betul. Saya ketemu dengan seorang sekjen partai cukup besar di Indonesia. Oke, dan? Dia cerita sama saya. Dia mengantarkan Bupati Petahana untuk mendaftar. Bupati Petahana udah bilang kepada para pendukungnya, hei, nggak boleh ikut. Ternyata Begitu keluar, ikut semua. Nggak bisa ditolak gitu loh. Jadi 100 itu di atas kertas, dalam realitanya saya nggak yakin. Terakhir ya, Bawaslu yang COVID sudah banyak di daerah. calon pun yang kena COVID banyak ya? Calon yang sudah COVID pun banyak. Punya datanya? Punya datanya. Terakhir 63 orang. 63 orang? 63 orang dari 700, dari 1000 sekian tadi ya, gitu ya. Dan terakhir kemarin kita prihatin mendengar Ketua KPU juga ternyata udah positif. Hari ini kita mendengar ada anggota yang positif. Sebelumnya ternyata ada anggota KPU yang lain yang sudah positif. Dan Pak Ketua KPU ini, Pak Arief Budiman, sehari sebelumnya itu ada acara di Makassar dengan KPU Sulawesi Selatan. Ternyata Ketua KPU Sulawesi Selatannya juga positif. Nggak tahu Pak Arief Budiman menulari Ketua KPU Sulawesi Selatan atau sebaliknya. Tapi intinya ya, KPU COVID, Bawaslu COVID, calonnya COVID. Ini festival COVID atau pilkada? Ini festival COVID atau pilkada? Kalau ini dilepaskan itu, menurut Qadari, lepaskan itu. Menurut Qadari, bagusnya ditunda atau jalan? Kalau melihat situasi kondisi sekarang ini, ya tetap jalan ya tanggal 9 Desember. Tapi ya tadi bolanya ada di Bapak Presiden. Ya Bapak Presiden lah satu-satunya orang yang pada hari ini, mohon maaf ya, bukan bombastis, bisa menyelamatkan rakyat gitu loh. Jutaan rakyat dari potensi kasus COVID gitu. Kenapa? Karena ya jalan satu-satunya mengubah undang-undang itu ada di Perpu. Yang bisa mengeluarkan Perpu adalah Presiden. KPU ya agak sulit diminta untuk melakukan perubahan karena dia bilang kami ini hanya turunan dari apa yang tertulis di undang-undang. Iya, kami hanya mendetailkan saja apa yang ada di undang-undang. Qadari udah ngomong dengan Presiden. Kita tunggu aja pekan depan, ya mudah-mudahan. Enggak, udah ngomong, udah komunikasi dengan Presiden. Saya menyampaikan ini melalui berbagai jalur. Ya, kan sama-sama alumni UGM. Melalui jalur media, ya kan, melalui jalur teman-teman di pemerintahan, melalui Pak Helmi Yahya. Mudah-mudahan nih acara Pak Helmi ini sore ini ditonton oleh Presiden, ya kan. Amin. Pak Presiden tolong tonton sama alumni UGM kan begitu kan. Dan mudah-mudahan ini nyampe pesannya sehingga melalui acara ini ya. Pak Helmi kita semua bisa menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia yang kemungkinan terkena COVID. Nah, itu bom waktu bener ya, Lur ya? Sangat mengerikan, bukan cuma bom waktu, bom atom. Bom atom. Karena apa? Karena ya kita bicara mengenai kasus baru dalam skala jutaan. Jadi kalau hitung-hitungan Qadari tadi, kalau ini dilanjutkan dan tidak merubah pola, tidak merubah cara kita menusuk, berkampanye, dia udah ngitung, saya udah ngelihat tadi 18 juta itu convicted. Belum kalau yang convicted ini masuk ke dalam klaster keluarga. Iya. Karena itulah kemudian ada perubahan-perubahan yang signifikan ya. Balik lagi soal ini supaya paham tadi sebelum saya bahas ya. Nanti ya ke TPS itu pemilih itu harus diatur jamnya. Ya. Supaya jangan terjadi penumpukan. Betul. Gitu. Dan it's not easy. Iya, jadi kan kita ada 6 jam tuh di TPS, jam 7 sampai jam 1 tuh yang biasanya begitu ada 6 jam. Jadi siap TPS itu kalau 106 juta dibagi 305 sekitar 235 orang lah. Dibagi 6 lah begitu. Supaya apa? Supaya jangan terjadi penumpukan baik di luar maupun di dalam. Jadi semuanya didigitalkan nih ya. Betul? Ya, semua kita kampanye digital atau alat peraga gitu, konvensional juga. Intinya nggak ada pengumpulan nyoblos pun semua bisa didigitalkan ya. Kalau bicara sekarang belum bisa, tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya sangat bisa. Ya. Kalau bicara cara-cara mencoblos yang tidak harus hadir, sebetulnya banyak cara. Banyak cara. Bahkan saya tahun 2001 saya di Amerika juga udah semua pakai daring kan ya?
Saya nggak tahu sekarang di Amerika seperti apa, tapi yang saya tahu persis, misalnya tahun 2001, artinya hampir 20 tahun yang lalu, waktu saya S2 di Inggris, itu saya punya dosen boleh memberikan suaranya lewat email. Lewat email ya? Ya. Tapi kan begini, itu bisa terjadi satu di masyarakat yang katakanlah teknologinya sudah merata. Balik lagi tadi pentingnya infrastruktur digital ini untuk menyelesaikan banyak masalah nih. Bukan cuma soal ekonomi, tapi soal politik pun juga bisa diselesaikan dengan adanya digitalisasi. Yang kedua, kita harus membangun kultur sebagai masyarakat yang high trust society. Gitu. Kita ini kan very low, low trust society. Bahkan the lowest trust itu sebetulnya ada di kalangan elit. Oh, buktinya? Boleh? Buktinya adalah pemilihan di sidang MPR pun yang cuma sebegitu, saling nggak percaya itu. Kan sudah ada usul tuh ya, mencet doang begini kan, kayak Pak Helmi punya acara misalnya begitu kan. Akhirnya Pak Tantowi itu yang pilih itu kan lewat apa? Tantowi ada, saya ada. Ada ya, tinggal pencet begitu. Itu kan bisa nggak dipakai di MPR? Sebenarnya bisa. Kenapa nggak dipakai? Nggak tahu saya. Nggak, karena nggak percaya. Takutnya disabot, begitu kan? Takutnya dimanipulasi gitu. Ujung-ujungnya manual lagi begitu. Gitu. Udah manual pakai kode-kode lah. Begitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pencoblosan, memang harusnya ya mungkin negara yang seperti kan di Brazil kan, mesin suara seperti ATM. Saya sering bilang begini, Anda sama ATM percaya, padahal itu duit. Anda kok nggak percaya sama suara rakyat? Iya, gitu loh. Jadi ya sebetulnya itu adalah next step-nya kita. Kita harus ke arah sana gitu supaya problem-problem seperti yang kita alami sekarang ini bisa jauh berkurang. Gitu. Ini bercanda aja loh. Tidak ada pilkada. Bukan tidak ada pilkada. Rata-rata pilkada itu walaupun dilarang kan pasti ada money politik ya. Iyalah. Kalau minimal ada yang mencoba ke sana lah ya. Iya. Walaupun katanya diawasin, ada aja lalu. Ada daerah tertentu yang problemnya kan agak sulit dilihat itu. Memang ya. Jadi iyalah. Tapi jangan-jangan money politiknya pun ya kalau ada gitu. Bisa digital juga kali ya. Transfer pulsa. Iya, bisa jadi. Jadi ada cara-cara baru zaman sekarang ini. Yang penting begini, kalau kita bicara pilkada pada saat ini adalah kita berharap aman. Berharap aman, ya, dan itu menurut saya kriteria sukses nomor satu. Nah, betul. Jadi kriteria sukses pilkada serentak 9 Desember itu, menurut saya itu, unsur safety. Bagaimana menyelamatkan bangsa ini? Betul, jangan sampai niatnya baik, ingin mencari pemimpin. Tapi malah kemudian mendapatkan bencana. Apalagi Kodari, saya cuman melihat bahwa COVID ini mata rantainya hanya bisa diputus kalau kita disiplin. Betul. Disiplin pakai masker, jarak seperti ini, dan rajin mencuci. Aku nih sehari 20 kali nyuci sama hand sanitizer, sabun gitu. Betul. Parno juga kita gitu. Betul. Jadi wajib parno. Iya, daripada kena ya kan. Betul. Iya, umur kita udah di atas 50 gitu kan. Tapi kita lihat ini kan walaupun kita campaign kan, kan tetap aja masih ada yang tidak ikut gitu. Jadi ini disiplin kita ini kan juga sangat rendah ya. Oke, jadi begini ya. Saya kita punya problem sekarang terbesar adalah soal kurva yang terus naik. Gitu. Memang tiap negara itu mencari jalannya masing-masing ya, terutama pada masa-masa awal pandemi untuk berhadapan dengan pandemi ini. Ya maklum karena memang ini kan barang langka ya, ibaratnya katanya 100 tahun sekali. Ada negara-negara yang dalam tanda kutip agak lebih beruntung karena mereka sudah pernah mengalami pandemi dalam skala yang lebih kecil. Flu burung misalnya ya varian COVID ini juga sebetulnya seperti Taiwan dan seterusnya, China misalnya. Jadi mereka sudah lebih terlatih, lebih mengantisipasi lah bagaimana berhadapan dengan pandemi. Tapi pada titik ini sebetulnya secara global itu sudah ketemu konsensusnya cara berhadapan dengan COVID. Cara berhadapan dengan COVID itu bukan dengan cara kuratif, bukan perawatan. Ya, kata Tompi nih, dalam suatu kesempatan mengatakan, kalau kita melawan COVID dengan cara kuratif, kita nggak akan pernah menang. Karena kapasitas kuratif kita terbatas. Jumlah rumah sakit terbatas, bed terbatas. Kalaupun bed bisa dibikin, dokter terbatas. Nggak bisa bikin dokter dalam waktu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu nggak bisa. Tenaga medis lah ya. Tenaga medis gitu.
Sementara kurva COVID naik terus begitu. Jadi kunci melawan COVID ini ada pada aspek preventif. Preventif. Nah, preventif itu kalau disederhanakan sebetulnya 3T, Ya. 3M. Ya. Testing, tracing, treatment, ya. 3M itu apa? Mencuci tangan, Ya, kalau saya sekarang memakai sebetulnya masker, ya, dan menjaga jarak. Biasanya selama ini yang ditaruh nomor 1 memakai masker. Tapi saya lihat teman saya Pak Iwan Aryawan, hasil risetnya, data yang dia kutip, ternyata yang paling efektif untuk mengurangi COVID itu, tingkat penularan paling rendah, itu adalah menjaga jarak. Menjaga jarak gitu. Karena tadi, ya, kuman virusnya itu nggak bisa loncat sendiri kan? Ya. Jaga jarak itu paling efektif. Jadi nomor 1 itu M itu menjaga jarak. Ya. Nomor 2 memakai masker, nomor 3 mencuci tangan. Nah, memang kita punya problem soal disiplin di sini. Dan ini yang memang harus terus dibangun dan dikerjakan begitu. Makanya Pak Luhut diturunkan 9 provinsi. Kenapa Pak Luhut? Tentaro, nah, kata orang kan tentaro kan begitu kan? Serdadu. Serdadu gitu loh. Jadi kalau bicara penegakan disiplin, ya memang yang paling terkenal tentara Serdadu. gitu. Polisi memang harus turun. Kalau orang bilang susah amat nih nyuruh orang pakai masker. Jangankan pakai masker, pakai helm pun juga susah. Sampai sekarang. Ingat nggak teman-teman kita semua, tahun 87 ketika pakai helm itu pertama kali diwajibkan sebagai perlengkapan sepeda motor, banyak penolakan. Zaman Pak Hugeng kan? Enggak, bukan. Zaman siapa ya waktu itu? Saya lupa tuh. Saya ingat tuh ada Putra Astaman waktu itu yang gini. Saya ingat Putra Astaman itu dalam konteks di Makassar. Karena salah satu resistensi paling besar itu ada di Makassar. Resistensi itu bukan cuma nggak pakai, tapi sampai demo besar-besaran. Dan kasus di Makassar itu bahkan sampai ada yang mati. Begitu. Menolak helm. Disuruh selamat, kagak mau. Bahkan non-polisi gitu. Jadi memang akan memakan waktu sambil nanti teman-teman sosiologi, psikologi sosial harus membantu merumuskan. Ya. Nah, orang survei pun juga sebetulnya berperan. Saya akan mau survei, ya, saya akan bertanya, menggali ya persepsi mengenai protokol COVID, Ya. mengenai perilaku COVID, begitu ya. Misalnya saya bertanya nih, di antara sanksi atau hukuman berikut ini, manakah yang menurut Bapak, Ibu, Saudara paling tepat untuk bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat? Jawabannya? 1 misalnya ya. Saya list dulu pertanyaannya nih. Mungkin Pak Helmi bisa memberikan usulan jawaban. Sanksi sosial seperti push up misalnya. Sanksi sosial seperti menyanyi lagu-lagu nasional. Denda sejumlah uang. Apalagi ya? Apa yang sekarang lagi rame? Masuk dalam peti mati. Sanksi soal masuk dalam peti mati kan gitu kan. Jadi saya tanya tuh pilihan-pilihan itu. Terus mana yang menurut masyarakat itu yang paling efektif gitu loh. Ya nggak tahu kita nanti jawabannya apa gitu. Karena kan logika masyarakat lagi jalan ya. Ya logika masyarakat ini kita kan nggak tahu mana yang sebetulnya paling tepat buat mereka gitu loh. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Ada teman yang sudah survei itu. Kebiasaan pakai masker, kebiasaan jaga jarak, kebiasaan mencuci tangan. Ternyata tinggi sekali tuh, 90% selalu dan sering pakai masker. 90% selalu dan sering menjaga jarak. Walaupun realitanya kok kayaknya belum begitu. Pertama di lingkungan kita, apalagi kalau sudah keluar dari Jakarta, Pak Helmi. Saya ke Sukabumi, saya lihat di Bogor, nggak pakai orang. Iya. Dan dempet-dempetan. Betul. Belum kita lihat TV, kok begitu operasi justisi banyak sekali yang terkena gitu. Nah, saya juga berpikir, pertama survei lagi dengan pertanyaan yang sama. Barangkali dapat hasil yang berbeda. Ya. Yang kedua, merumuskan pertanyaan yang berbeda. Jadi misalnya nih ya, menurut Bapak atau Ibu, tergantung siapa respondennya ya, memakai masker itu apakah tindakan yang penting atau tidak untuk melawan COVID? Gitu. Kalau ternyata banyak yang jawab tidak penting gitu kan. Sebetulnya kan itu ya jangan heran orang nggak pakai masker karena dia nganggap itu tidak penting. Gitu. Malah ada gerakan anti masker. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, misalnya di Jakarta nih, apakah masyarakat Jakarta sudah disiplin
atau tidak disiplin memakai masker. Kalau dia jawab tidak disiplin, besar gitu kan, nggak heran. Nah, pertanyaan semacam ini mudah-mudahan lebih mengungkap realita di lapangan. Karena apa? Kalau pertanyaan, apakah ibu selalu, sering, jarang, tidak pernah memakai masker, bisa jadi dia punya kecenderungan untuk menjawab sering atau selalu gitu. Sama dengan Pak Helmi ditanya, apakah Pak Helmi selalu, sering, jarang, atau tidak pernah sholat 5 waktu? Jawabannya apa, Pak? Apa tadi pertanyaannya? Apakah Pak Helmi selalu, sering, jarang, atau tidak pernah sholat 5 waktu? Selalu dong. Selalu. Gitu. Minimal sering. Nah, itu dia, itu. Ya Baik. gitu. Saya tadi malam Gitu. mau wawancarain Iya. apa... Jadi, sorry, lanjut ya. Ya, silakan. Jadi kalau ditanya itu bukan dirinya, tapi dia menilai masyarakat, mungkin dia lebih Nyari safe ya? lebih nggak punya riset dia akan Ya. lebih objektif melihatnya gitu. Jadi kalau tanya kita kan beberapa pertanyaan itu istilahnya socially acceptable ya kira-kira begitu. Ini orang riset begini ya. Iya. Tadi malam Dindo saya mewawancarain Prof. Amin Sunario, iya. Direktur Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Ekman ya. Semua orang berharap vaksin akan segera tiba. Iya. Ada yang nyebut akhir tahun, ada Iya, yang nyebut iya. Januari. Iya. Ternyata menurut beliau Iya. Januari akan ada dua vaksin nih. Iya. Ada yang Sinovac, Ya. Sinovac yang Iya. dari China. Iya, iya. Ada satu lagi merah putih yang dikembangkan oleh teman-teman Iya. dari Eijkman. Iya. Jadi Januari Iya. yang disebut-sebut itu kayak vaksin akan Iya, datang itu iya. baru selesai risetnya aja. Iya, betul. Baru selesai uji Betul, cobanya aja. betul. Itu pun uji coba yang paling singkat. Betul. Jadi selesai uji coba itu masih ada proses lagi. Betul. Sampai dia bisa diedarkan ke masyarakat. Betul. Teman saya orang FKM bilang kalau virus-virus yang lain itu yang paling cepat 5 tahun. Ya. Nggak tahu karena ini skala global semua ya. melakukan riset, Betul. bisa jadi lebih cepat ya. Ya. Tapi selama ini yang namanya vaksin itu dia bilang the fastest is 5 years. Untuk dapat vaksin. Iya. Ya. Nah, saya nggak menggali soal vaksin, tapi saya mau bicara mengenai 3T. Ya. Tadi kan baru 3M kan? Ya. Nah, di sini kita punya problem. Jadi sebetulnya jawabannya adalah selain disiplin 3M yang masih kurang, sebetulnya praktek 3T kita itu juga jauh dari optimal, terutama T yang nomor 2. Tracing, ya. Yang paling sering dibahas adalah soal testing. Testing kita secara nasional cuman sepertiganya WHO. WHO mengatakan per sejuta penduduk harus ada testing terhadap 1.000 ya tiap pekannya. Oke. Gitu. Kalau kita ini baru sepertiganya, gitu. Jadi itu harus ditingkatkan. Tapi sebetulnya problem terbesar itu ada pada tracing. Saya melihat tracing kita sangat kurang, sangat kedodoran. Gitu. Contoh yang paling menarik justru salah satunya di Jakarta. Nah, ini saya baca dari website Kawal COVID-19. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu mengenai COVID, bagaimana penanganannya di Indonesia, negara lain, prinsip-prinsip dasar, itu bisa buka website kawalcovid19.id. Ya. www.kawalcovid19.id. Itu banyak informasi yang menarik. Nah, jadi dia bilang begini, kita kan sering mendengar nih, testing Jakarta tinggi, 4 kali lipat, bahkan terakhir itu 5 kali lipat WHO. Gitu. Tapi bagaimana dengan tracingnya? Nah, menurut Kawal COVID, sekarang ini, ya, dulu sempat 4, sekarang tinggal 1,9. Artinya apa? Dari satu kasus, kalau dulu itu 4 orang yang ditrace, ya, sekarang cuman kurang dari 2, gitu. Nah, saya nggak heran sih sebetulnya kalau cuman 2. Karena saya ada temen yang waktu itu dia COVID, lalu saya tanya, kamu dikontak nggak untuk melakukan tracing? Ada. Siapa aja yang sudah dicoba follow up? Dia bilang, istrinya, gitu. Jadi saya menduga 2 itu sebetulnya ya paling istri, gitu ya. Istri dan anak, atau istri dan istri, misalnya begitu kan. Kan 1,9 ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut standar WHO, ya, angkanya 30. 30? 30. Jadi tiap kali ada satu yang terkena, ya, harus ditrace ke 30 yang 30, iya, 30. Nah, testing pun itu nggak boleh istilahnya kepada umum. Apalagi kejar target. Di salah satu provinsi,
saya menduga yang terjadi kejar target gitu. Karena dikasih insentif. Makanya di provinsi itu testingnya tinggi. Jadi tiap satu testing yang dilakukan, petugas dapat bonus sekian gitu. Ini ketemu orang pasti dites. Itu nggak efektif. Apalagi kalau sudah tinggi seperti kita. Jadi sebetulnya testing itu harus diprioritaskan untuk yang bergejala. Bukan. Untuk mereka yang kontak erat. Misalnya saya COVID. Ya. Itu dites, di tracing 14 hari ke belakang, saya interaksi dengan siapa saja. Itu. Gitu. Iya. Bukan dengan sembarang orang. Iya. Terus terang, Pak Helmi, ini adik saya barusan kena COVID. Gejala-gejalanya dia tidak menduga kena COVID gitu. Karena nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek gitu ya. Dia cuma sempat diare, terus kemudian badannya nggak enak gitu. Nah begitu soalnya serak, dia mulai khawatir bahwa ini adalah COVID. Begitu tes ternyata positif. Dia bersama adik saya satu lagi di satu tempat selama beberapa hari gitu. Dites, alhamdulillah adik saya yang satu lagi itu negatif kan begitu kan. Lalu kemudian saya juga testing, alhamdulillah negatif juga gitu. Jadi saya tanya sama dia, close kontak kamu siapa? 1 ART-nya, 2 supirnya, terus 3 tadi kakaknya dia, adik saya yang sama-sama dia, terus saya dan 2 orang lagi yang pernah rapat sama dia gitu. 6 begitu. Ya mungkin karena ini sudah kebetulan lagi PSBB segala macam ya. PSBB yang diulang lagi begitu ya. Jadi kita nggak terlalu banyak kemana-mana gitu. Nah tapi sebetulnya harus ditrace. Nah orang-orang itu harusnya ditrace, bahkan kemudian idealnya dikarantina. Ada gejala atau tidak ada gejala harus dites, di swab ya, tes PCR itu, tes DNA itu. Kenapa harus dites semua? Nggak usah nunggu gejala, karena kan 86% dari orang COVID itu tanpa gejala. Pak Arief Budiman, Ketua KPU, nggak ada gejala, nggak merasa apa-apa. Dia di swab gara-gara mau ketemu presiden, ternyata positif, gitu kan. Lalu ada yang barusan hari ini anggota KPU juga, Pramono Ubaid Tontowi, juga sama nggak merasa ada gejala apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Dia swab karena ketuanya kan karena COVID, ternyata dia juga udah positif, begitu. Nah, problemnya apa dengan orang-orang yang close kontak ini atau kontak erat ini? Mereka ini adalah orang yang potensial terkena COVID, gitu. Nah, kalau mereka ini tidak dikarantina, nggak dites, ya, maka mereka akan muter-muter keliling sana kemari, bawa COVID di dalamnya tanpa menyadari, menularkan ke sana kemari, begitu. Nah, ini yang sangat kurang. Balik tadi, dikawal COVID itu, berapa rasionya ini, Jakarta? 1,9. Anggaplah 2%. Ya jauh lah, 2/30, berapa? 6%. Dari ideal. Bayangkan testingnya 4 kali lipat, rasio tracingnya cuman 6% gitu loh. Jadi harusnya ini kuat, ini juga kuat. Nah, pelajaran katanya dari Vietnam, Thailand, ya Vietnam nggak usah lah kita bandingkan karena negaranya kan sistem pemerintahnya satu komando. Komando. Thailand deh, yang ya juga ada pulau-pulau, penduduknya juga cukup banyak. Itu kan jauh kasusnya dibandingkan kita. Kenapa bisa rendah? Karena memang melakukan tracing. Jadi sebelum orang yang tadi potensial COVID itu berkeliaran kemana-mana, mereka ditangkepin dulu gitu loh. Tangkepin dulu, lalu kemudian dites, yang negatif dikeluarkan, yang positif ya diisolasi ya. Untuk kalau dia O3 atau ringan, kalau dia kemudian punya masalah gejala sedang dirawat, kalau gejala berat ke ICU. Jadi harusnya pemerintah itu menyediakan 3 fasilitas. 1 karantina untuk yang hasil tracing, isolasi untuk yang ringan ya dan OTG, lalu kemudian yang sedang itu perawatan dan kemudian ICU gitu. Nah ini yang kita sangat kurang. Jadi testingnya kurang, tracingnya apalagi, jangan heran bahwa kemudian COVID kita nggak pernah turun gitu. Jadi buatlah ini semua agar sesuai dengan standar WHO ya. Kemudian 3M-nya didisiplinkan, operasi justisi ya. Pak Luhut dan Pak Doni terjun ke medan perang kan begitu kan, supaya semua ikut, supaya semua nurut, baru kita bisa berharap ini turun begitu. Dan memang Pak Jokowi sendiri kan sudah pidato tuh bahwa kita prioritas kepada kesehatan. Menurut saya per hari ini sebetulnya 6 bulan setelah pandemi, pemerintah ini udah mulai berubah paradigma, Kak.
berubah paradigma. Dulu kan berusaha seimbang nih Ya. antara kesehatan dengan ekonomi. Ya. Ya benar juga, orang kan kalau nggak bekerja, nggak ada penghasilan, terutama menengah ke bawah kan akan mati juga, kelaparan kan begitu. Ya. Makanya muncul terminologi gas dan rem. Ya, rem dan gas ya. Ya. Rem itu adalah kesehatan, gas itu adalah ekonomi. Gitu. Nggak bisa. Nah, di sini saya izinkan mengutip Bang Faisal ya. Faisal Basri ya, ekonom dia. Dia mengatakan pemerintah itu ingin ekonomi tinggi ya, walaupun kasus Covid tinggi. Atau di saat kasus Covid tinggi, ekonomi bisa naik. Kata beliau nggak bisa. Jadi kasus Covid itu harus turun dulu, Dropkan dulu ya. ya, baru ekonomi bisa naik. Tumbuh. Saya kira make sense. Karena apa? Pertama ya, kalau dipaksakan ekonomi naik, kasus juga naik. Ya, ujung-ujungnya fasilitas kesehatan kita akan jebol. Kayak sekarang kan, udah mepet-mepet. Terus terang adik saya itu, sehari sebelum tes swab keluar, saya udah minta adik saya lagi, yang dokter, telepon sana-sini. Rumah sakit, Jakarta, Depok. Karena adik saya tinggal di Depok. Penuh. Gitu. Begitu hari H, penuh. Kok masih bisa masuk? Untung kakaknya Kodari. Agak banyak kawan dikit lah, telepon kiri kanan, kira-kira begitu. Masuk dia. Nah, bagaimana orangnya nggak bisa angkat telepon? Repotan dia, kan begitu. Jadi, nggak bisa itu. Begini. Yang kedua, orang ini, orang kelas menengah dan atas, sebetulnya masih pegang duit mereka. Tapi mereka nggak mau keluar untuk investasi, karena nggak melihat ini aman atau nyaman, atau kurvanya turun. Nggak berani juga keluar duit, konsumsi, beli jam baru, jam mahal, beli mobil baru, beli mobil mahal. Kenapa? Karena dia nggak yakin dengan situasi sekarang ini. Jadi lebih baik dia simpan duitnya untuk cadangan, kan begitu. Jadi kalau kasus turun, saya yakin bahwa investasi dan konsumsi itu juga akan naik, gitu loh. Akan naik. Nah, karena itulah kemudian paradigma baru ini saya sebut saja sebagai strategi lokomotif kereta api. Di mana ada lokomotif, ada gerbong. Ya. Lokomotifnya adalah kesehatan, khususnya program pencegahan COVID. Lalu kemudian gerbong itu akan ikut lokomotif. Ya. Setuju. Gerbong itu ekonomi, gerbong politik, gerbong kesenian, gerbong olahraga, dan gerbong-gerbong lainnya otomatis akan ikut begitu. Nah, sekarang tinggal para anak buahnya Pak Jokowi ini menerjemahkan arahan Pak Jokowi. Kan komandan udah bilang kesehatan. Realisasinya apa? Menurut saya ya satu ya, agar anggaran pencegahan 3T, 3M itu harus maksimal. Coba dihitung supaya memenuhi testing WHO dibutuhkan berapa mesin PCR. Beli. Reagennya beli gitu. Untuk melakukan tracing sesuai standar WHO berapa biayanya? Sekarang ini sepengetahuan saya, Pak, yang melakukan tracing itu adalah staf dinas kesehatan, antara ya dan tidak gitu. Kalau menurut saya tracing itu masukkan polisi. Kalau di Palembang nggak ada polisi, polisi, masukkan polisi, ya kan ya. Yang bintangnya Tigo, masukkan polisi. Kenapa polisi? Polisi punya skill melakukan tracing dan tracking. Jangankan apa kontak erat COVID, buronan aja dia bisa kejar, kan begitu kan? Gitu. Kecuali Joko Chandra, enggak, Joko Chandra udah ketangkap sekarang ya. Polisi masukkan, bikin tim pemburu COVID, gitu. Tim pemburu hantu bisa, iya tim pemburu COVID. Coffee Hunter. Sekarang kan nggak ada kan, bikinlah gitu sungguh-sungguh sehingga kemudian maksimal. Korea Selatan itu informasinya, tracingnya bukan 30, 100 maksimal sekali. Yang biayanya besar sekali. Besar sekali memang. Nah, tapi kalau memang mau turun, itulah yang harus dilakukan begitu. Nah, yang terakhir ya, memang anggaran untuk kesehatan ini ya, termasuk juga pertanian dan IT, itu harus besar. Nah, ini yang belum kelihatan juga dari RAPBN kita ya. Mungkin nanti Bapak harus undang Pak Faisal Basri juga tuh untuk menjelaskan. Kemarin beliau analisa ya, RAPBN kita, RAPBN 2021 akan ketok palu bulan Oktober ini, dipidatokan Pak Jokowi 14 Agustus yang lalu.
itu masih banyak ke pertahanan dan ke PUPR begitu. Jadi bahkan anggaran kesehatan 2021 menurun Dibandingkan nih sekarang. dibandingkan dengan sekarang. Lah masalahnya pandemi apa udah selesai 2021?